Baik, perkenalkan nama saya Eko Arya Yudhya Sudarmasada dengan NIM 18130110053 dari kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan strukturalisme, yang dimana aliran filsafat ini berkembang di Prancis pada pertengahan abad ke-20. Yang strukturalisme ini merupakan aliran filsafat yang bereaksi terhadap subjektivisme, yang dimana aliran ini didewakan oleh eksistensialisme dan mempunyai ciri-ciri desentralisasi manusia dan kematian manusia sebagai subjek. Manusia dibicarakan dalam rangka struktur bahasa, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, strukturalisme di sini juga memiliki sikap atau pandangan yang anti subjektivitas, anti humanisme, dan anti historisme. Dan yang selanjutnya itu sini kan saya akan menjelaskan para tokoh filsafat strukturalisme. Yang pertama yaitu Claude Lévi-Strauss pada tahun 1908. Di sini beliau merupakan pemikir Prancis yang erat kaitannya dengan strukturalisme, yang dimana melalui karya-karya beliau, strukturalisme menjadi suatu aliran yang mendapat identitas sendiri, dan bahkan sering juga orang menyebut Strauss ini sebagai bapak strukturalisme Prancis. Selanjutnya, pada karya yang beliau buat, beliau juga berusaha menganalisa dan menjelaskan sistem-sistem kekerabatan primitif dengan memakai metode strukturalistik, yang dimana kekerabatan sebagaimana atas relasi-relasi dan oposisi-oposisi, seperti suami istri, bapak anak, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu Jacques Lacan, yang dimana pada tahun 1900 sampai 1981 Masehi, yang dimana beliau menerapkan metode struktural untuk menganalisa pemikiran Freud, yang dimana semboyan kembalikan kepada Freud bertitik tolak dari psikoanalisa Freud, yang ia ungkapkan bahwa manusia tidak dikuasai oleh unsur kesadaran, tetapi oleh unsur ketidaksadaran itu sendiri. Dan ketidaksadaran di sini merupakan logos yang mendahului manusia dan manusia menyesuaikan diri dengannya. Adapun teori psikoanalitik beliau untuk sebagian didasarkan pada penemuan antropologi dan logistik struktural. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Roland Barthes, yang dimana beliau ini merupakan pemikir yang ikut meramaikan pemikiran kesusastraan, yang dimana petualangan dalam perumusan prinsip-prinsip baru untuk memahami kesusastraan dan lalu proaktif menyingkirkan yang dirasanya sudah usang. Di sini beliau juga aktif dalam memperbaharui kritik sastra di Prancis, dan sekarang menjadi jauh lebih bervariasi dan menjadi disiplin praktis dibandingkan sebelumnya. Dan selanjutnya, karya beliau ini juga membawa pengaruh serupa di luar Prancis ketika edisi terjemahan karya beliau ini tersebar ke berbagai negara. Yang keempat itu ada Louis Althusser pada 1918 sampai dengan 1990 Masehi. Beliau di sini dikenal dengan sikap anti-humanisme, yang dimana Althusser di sini menentang gagasan bahwa
individu itu ada sebelum munculnya kondisi-kondisi sosial. Dan kemudian, dengan menggambarkan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang kultural, struktural, yang tersusun dari tingkatan-tingkatan otonom, yang cara artikulasinya atau efektivitasnya ditentukan oleh ekonomi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu Michael Foucault pada tahun 1926 sampai dengan 1984 Masehi. Di sini beliau merupakan ilmuwan yang membagi zaman berdasarkan episme, yang dimana episme dalam filsafat Foucault ini memiliki arti khusus, yaitu suatu pengandaian-pengandaian yang tertentu, prinsip-prinsip tertentu, ataupun cara-cara pendekatan tertentu, yang dimana episme adalah sistem. Di sini, Foucault juga membagi episme atau sistem pemikiran dalam 3 zaman berdasarkan struktur-struktur yang ada pada waktu itu. Adapun zaman ataupun abad pada itu yang pertama yaitu abad ke-16, yang dimana kata kunci dari episme di sini yaitu kemiripan, yang dimana kemiripan manusia menyerupai bulan. Yang kedua yaitu abad ke-17 ataupun sampai ke-18 atau bisa disebut dengan abad klasik, di mana di sini kata kunci dari episme ini merupakan penghadiran atau pembayangan. Dan yang ketiga yaitu abad ke-19 sampai 20 ataupun abad yang modern. Yang di sini kata kunci dari episme ini adalah signification, yang dimana bahasa dikuasai oleh hukum-hukum yang ada pada internalnya itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai strukturalisme dan tokoh-tokoh filsafat strukturalisme yang ada di dalamnya. Berkata yang saya ucapkan itu terima kasih.